wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu semua? Hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima, yaitu akan membahas barisan dan deret. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Anda Ibu semua? Semoga Anda Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga Ananda selalu bersemangat dalam mengikuti perkuliahan walaupun perkuliahan kita dengan metode online. Pertemuan kelima kali ini kita akan membahas barisan dan deret. Tujuan pembelajaran yang pertama, Ananda mampu menjelaskan definisi barisan, konsep barisan aritmatika, menjelaskan konsep barisan geometri, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan barisan geometri. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan pengertian deret, menghitung deret aritmatika, menghitung deret geometri, dan menuliskan notasi sigma deret geometri. Kita masuk materi yang pertama adalah barisan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, kita mampu memahami barisan aritmatika, barisan geometri, dan menyelesaikan masalah terkait barisan aritmatika dan barisan geometri. Baiklah, kita bahas yang pertama adalah barisan aritmatika. Yang pertama, kita akan mencari beda dari barisan aritmatika. Kita akan menggunakan bentuk umum, yaitu UN dikurang 1 sama dengan B. Beda. Kemudian untuk mencari suku ke N, kita gunakan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita lihat contoh untuk mencari B ya, mencari beda dari sebuah barisan aritmatika, yaitu kita lihat pada barisan 1 tahu itu satunya adalah U5, U6, U7. Wah, yang pertama sekali kita cari adalah B yang menggunakan bentuk ini tadi. Sehingga didapat B-nya adalah 3. Kita substitusikan ke N sama dengan A ditambah substitusikan. N-nya adalah 5. A-nya 1. N dikurang 1 itu berarti N-nya 4. N dikurang 1 adalah 5 dikurang 1 jadi 4. Kali dengan B yaitu 3. Juga selanjutnya kita akan mendapatkan suku ke-5, suku ke-6. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah 13, 16. Kita akan menentukan suku ke N ya, besarnya. Kita bisa menggunakan rumus untuk umum yang sudah dijelaskan di atas, yaitu bentuk umum N
Di soal diketahui suku kelima ada 21, suku itu adalah 41. Kemudian menentukan besarnya suku dari suku yang ke-10, suku yang ke-5. Kita substitusikan hanya untuk maka didapatlah persamaan dari 1 minus 2 sama dengan A ditambah 90. Untuk suku kelima, suku 5-nya adalah 21 sama dengan A ditambah 4B. Ini adalah hasil persamaan yang kita cari dengan dua persamaan, maka kita menggunakan cara eliminasi ya. Kita gunakan cara eliminasi. Dapatlah B-nya ada. Selanjutnya kita substitusikan nilai B ke dalam persamaan 1. Setelah kita substitusikan maka didapat A-nya adalah 5. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari U ke-50 dan B yang sudah kita dapat, maka didapatlah hasilnya adalah U50 adalah 201. Jadi kita sebenarnya tinggal mensubstitusikan rumus-rumus yang sudah disediakan. Untuk contoh yang ketiga, ini adalah soal cerita. Pertanyaannya, berapa banyak permen yang diterima oleh anak terkecil? Untuk penyelesaian menggunakan barisan aritmatika ini, maka kita harus menyusun persamaan-persamaan yang bisa muncul di dalam soal ya. Maka dari soal ini ada 5 anak, maka kita dapat ini untuk umum dari anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Untuk anak ke-1, untuk anak pertama, maka dia persamaannya adalah A. Anak kedua dia A tambah B, anak ketiga A tambah 2B, anak keempat A ditambah 3B, anak kelima A ditambah 4B. Kita gunakan 2 buah persamaan. Kita gunakan persamaan yang ada di dalam soal, yaitu anak kedua. Itu adalah A ditambah B. Anak ke-4 A ditambah 3B, dia mendapatkan 19 permen. Maka kita kurangkan yang anak keempat dikurangkan dengan anak yang kedua ya. Maka didapatlah B-nya adalah 4. Sehingga kita substitusikan nilai B ke persamaan A tambah B sama dengan 11, sehingga A-nya didapat adalah 7. Untuk mencari anak yang terkecil, yaitu anak yang kelima, maka kita gunakan persamaan A ditambah 4B. Kita substitusikan nilai A dan B yang telah kita dapat, maka banyak permen yang diterima anak terkecil adalah 24. Selanjutnya kita akan membahas barisan geometri. Barisan geometri ini akan berbicara mengenai perbandingan 2 suku yang berurutan dan nilainya adalah tetap. Bisa dilihat untuk bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah UN per UN dikurang 1 sama dengan UN.
Untuk mencari suku ke N-nya, rumusnya adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Kita lihat contoh untuk barisan geometri. Tentukan rumus umum suku ke N barisan 16, 8, 4, 2 dan seterusnya, dan tentukan suku ke 20. Maka kita gunakan satunya adalah 16, U2 nya sama dengan 8, hanya 20, maka didapatlah hasilnya adalah 1/2 pangkat 15. Kita masuk ke deret. Deret ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama deret hitung, deret ukur, deret harmoni. Jadi deret ini merupakan penjumlahan ya, penjumlahan semua suku suatu baris. Nih bentuknya ada penjumlahan. Barisan tadi adalah urutan ya. Deret hitung atau aritmatika untuk adalah Sn sama dengan 1/2n dikali dengan A ditambah UN. B-nya untuk deret hitung U2 dikurang U1, atau B-nya sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. UN-nya dicari menggunakan barisan tadi ya, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita lihat contoh deret hitung. Nah, ada deret hitung 7 plus 11 plus 15 plus dan seterusnya. Tentukan suku ke 10 B jumlah 10 suku pertama. Kita cari dulu hanya 7, B-nya U2 dikurang U1, 11 dikurang 7, hasilnya adalah 4. Langsung kita jawab pertanyaan pertama, suku ke 10, yaitu kita cari dulu suku ke 10 dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka hasilnya adalah suku ke 10 adalah 43. Ini adalah operasi aljabar ya. Nah, sehingga kita dapat menjawab setelah dapat UN tadi, kita bisa menjawab jumlah suku 10 pertama menggunakan rumus SN. Kita substitusikan sehingga didapatlah hasilnya adalah 250. Kita lanjut untuk deret geometri. Deret geometri tadi kita udah mempelajari UN. UN-nya adalah AR pangkat N dikurang 1. Kalau bentuk umum dari deret ini, deret geometri adalah SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini untuk R-nya yang kurang dari 1. Kalau R-nya lebih dari 1, SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1. Kita lihat contohnya. Geometri 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus dan seterusnya. Tentukan suku yang 10 dan 10 suku pertama. Kita lihat, diketahui suku pertamanya adalah 2. Rasionya adalah 2. Karena rasionya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang 10-nya menggunakan rumus barisan geometri yang biasa ya, akan dapat U10-nya 1020. Sedangkan yang jumlah 10 suku pertama, karena nilai R-nya lebih dari 1, maka menggunakan rumus SN ini ya. Maka didapatlah jumlah suku 10 pertama adalah 2046. Selanjutnya kita akan membahas notasi sigma. Untuk menyingkat cara penulisannya dapat menggunakan tanda sigma ini ya. Nah, contohnya nyatakan penjumlahan berikut ke dalam notasi sigma. Jadi untuk deret nih ya. Nah,
Penyelesaiannya kita tentukan dulu polanya. U1-nya berapa? 2. Ya. U2-nya 4, U3-nya 6. UN-nya adalah 2 dikali N. Nah, ini polanya adalah 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 dikali N. Maka kita dapat memasukkan sigma. Sigma itu kan batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya N-nya dimulai dari 1 sampai dengan N-nya 5. Untuk bentuk sigmanya berapa nilainya? Ini kan ada ini ya. Sigma I sampai dengan N sama dengan 1 dikali A dikali I. Kalau dia tak terhingga, dia nggak ada sampai batas atasnya ya. Nah, ini kan deret berhingga. Ini kan deret berhingga, yaitu sampai 5 ya N-nya ya. N-nya dimulai dari 1 sampai dengan 5. Untuk polanya berarti adalah 2N. Maka notasi sigmanya seperti ini untuk soal 2, 4, 6, 8, dan 10. Baiklah Ananda Ibu semua, itulah materi kita pada pertemuan yang kelima tentang barisan dan deret. Nanti Ananda semua akan mempelajari lebih lanjut dengan latihan secara berkelompok ya. Paper seperti biasa, satu kelompok, satu paper. Baiklah Ananda Ibu semua, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini ada baiknya kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.